Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HK? Kembali lagi pada podcast kali ini yang keempat, tepatnya dengan tema agama dan hukum. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Khairul Nusrina dan teman saya Lala Mutiara. Kami kedatangan tamu spesial dari Bapak Ahmad Kumardani, MSy. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah, yaitu dosen HTN gitu, Pak? Ya, dosen HTN. Yes. Ya, langsung saja pertanyaannya. Langsung Pak. Nah, pertanyaan nomor 1, agama Islam dalam perspektif hukum konstitusi itu bagaimana ya Pak? Ya, oke. Dalam Islam, ya sebenarnya untuk konstitusi itu sudah ada sejak masa Rasulullah. Kalau kita mau merunut sejarah ya. Jadi kalau kaitannya dengan konstitusi itu sangat erat sekali menurut saya. Karena pada masa Piagam Madinah itulah awal mula sebuah konstitusi. Ya, kalau dikatakan konstitusi sebagai sebuah landasan negara, bernegara. Memang dulu belum ada negara kalau pada masa Rasulullah, karena dulu bentuknya masih kerajaan, belum nation state. Ya, nation state atau negara bangsa ini kan ada sekitar abad 17. Ya, sementara pada masa Rasulullah ini justru konstitusi itu sudah mulai diperkenalkan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait korelasi antar hukum, Pak. Kedua sumber dan bagaimana sih proses positivismenya? Oke, maksudnya hukum Islam ya, di negara Indonesia. Oke, kalau menurut saya sebenarnya Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam ya masyarakatnya. Nah, ini sudah sejak lama ya, upaya-upaya untuk mempositifkan itu memperlakukan hukum ya. Jadi kalau ada yang mengenal hukum positif ya, mungkin sedikit saya jelaskan di sini. Hukum positif itu kan hukum yang berlaku pada masa sekarang ya. Dan di Indonesia ini kaitannya atau korelasinya dengan hukum Islam ini sudah lama ya. Artinya mulai tahun 1985 ya, secara konstitusi Islam ya berkorelasi dengan hukum negara ya, ditandai dengan KMA, Kementerian Agama, dengan Mahkamah Agung. Nah, itu Pak, kalau tidak salah tepatnya tanggal 21 Maret ya, tahun 1985 itu yang membawa Indonesia berkorelasi dengan hukum agama. Maksudnya hukum agama Islam di sini ya. Itu sehingga dari situ muncullah KHI, kompilasi hukum Islam. Ini yang dijadikan sebagai referensi dasar atau acuan dari para hakim di pengadilan agama untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Ya. Karena sebelum itu hakim di pengadilan agama ini rujukannya kitab-kitab fikih. Nah, kitab fikih ini ada yang berbeda antara satu dengan yang lain, begitu pula para hakim. Ya, hakim ada yang mengambil fikihnya mazhab Syafi'i, ada yang mengambil fikihnya mazhab Hambali dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi sebuah perbedaan dalam mengambil keputusan hakim. Bisa jadi hakim di pengadilan agama wilayah satu atau di daerah satu dengan di daerah yang lain ya, dengan kasus yang sama akan menghukumi atau memutuskan sesuatu yang berbeda. Itu bisa jadi ya, atau antara hakim daerah dengan hakim pusat. Nah, ini karena masing-masing rujukan ya berupa kitab ya mazhab yang diakui di negara Indonesia. Nah, ini berbeda. Nah, tapi setelah adanya KHI ya, ini menjadi legalitas para hakim ya, memutuskan jadi jurisprudensi, sehingga hakim yang satu dengan hakim yang lain di daerah satu dengan daerah yang lain ini akan mengalami putusan hukum yang hampir sama paling tidak ya. Kalau tidak sama persis paling tidak hampir sama atau bahkan sama. Seperti itu.
Kemudian peran penting serta apakah relevansi hukum yang mengacu suatu agama diterapkan di sebuah negara dengan keanekaragaman agama. Gimana maksudnya, maaf? Kemudian Mengacu? peran penting serta apakah relevansi hukum yang mengacu suatu agama diterapkan di sebuah negara dengan keanekaragaman agama. Saya rasa relevansinya sangat ini ya, artinya seperti di Indonesia misalkan, kita ambil contoh, di Indonesia itu kan sangat beragam ya, memang mayoritas agama Islam ya, mayoritas penduduknya Muslim. Nah ini menjadi sebuah kemajuan menurut saya ya. Jadi orang yang beragama Islam ketika ada sengketa berkaitan dengan masalah-masalah keislaman ya, kalau di Indonesia itu kan diatur di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam, itu mengatur masalah warisan misalkan ya. Karena warisan dalam agama Islam ini berbeda dengan warisan yang ada di agama Kristen misalkan ya, atau agama Hindu dan Buddha. Nah, dan inilah yang menarik di Indonesia ya. Yang menarik di Indonesia ini di masing-masing daerah, misalkan saya ambil contoh tentang warisan, ya, ambil contoh warisan, ini di daerah yang satu dengan daerah yang lain, ini berbeda-beda. Ya, misalkan di daerah Sumatera Barat, ya, di sana karena terkenal dengan matrilinear, ya, artinya yang ibu yang menjadi pokok dalam keluarga, ini warisan lebih banyak ke ibu, ya. Berbeda dengan yang di Jawa misalkan, di Jawa Tengah rata-rata warisan itu dibagi sebelum orang tua meninggal, rata-rata ya, dan itu namanya sebenarnya bukan warisan ya, tapi itu sudah dibagi-bagi dulu. Ya. Tapi kalau di pengadilan agama, ya, ini menjadi satu payung hukum, kompilasi hukum Islam, ini warisan dibagi secara Islami. Nah, itu siapapun yang bersengketa tanpa mengecualikan hukum adat yang berlaku, ya, ini nanti akan digunakan hukum Islam, ya, laki-laki 2, perempuan 1. Ya, menurut saya ini sangat menarik ya, menjadi sebuah ini ya, modifikasi hukum bagi wilayah-wilayah tertentu, ini akan menjadi sangat menarik. Dan itu menurut saya Indonesia punya keberagaman yang patut dijaga ya, seperti itu. Dari masalah hukum saja itu sangat menarik ya keberagamannya, seperti itu. Ini kan dari tadi Bapak membicarakan tentang KHI atau Kompilasi Hukum Islam kan? Ya. Nah, KHI itu apa sih Pak? Dan apakah dari awal pembuatan sampai ke sini tuh apakah ada perubahan atau masih tetap sama yang dulu dibuat? Ya. KHI itu kan ya tadi saya jelaskan di awal, itu merupakan sebuah kegelisahan ya, karena dari hakim di pengadilan agama ini berbeda-beda, bisa berbeda ya, bukan berbeda-beda, bisa berbeda dalam memutuskan perkara yang sama. Nah, sementara kepastian hukum ini kan diperlukan ya, dalam pengadilan itu kepastian hukum ini diperlukan. Sehingga kalau rujukannya berbeda ya, karena diperbolehkan ya mengambil rujukan dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan lain sebagainya, ini diperbolehkan. Nah, maka keputusan Menteri bersama ya, SKB, surat keputusan KMA ya, keputusan Menteri keputusan Menteri Agama dan Mahkamah Agung, ini menjadi sebuah jembatan yang bisa menyatukan putusan hukum, naungan hukum yang sama antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, di daerah satu dengan daerah yang lain. Ini dibuatlah KHI ini, panitia ya, dibuatlah panitia dulu ya. Panitia pada tanggal 21 Maret itu 1985 ini
ada penandatanganan antara Menteri Agama, kalau dulu masih menteri ya, departemen ya, kalau dulu masih departemen, kalau sekarang kan Kementerian Agama. Dulu Departemen Agama dengan Mahkamah Agung. Nah, di situ kemudian dibentuk panitia. Ya. Nah, Indonesia ini disepakati bahwa madhab yang digunakan adalah madhab Syafi'i. Ya. Sehingga di KHI ini memang mayoritas atau didominasi rujukan-rujukan ya, atau referensi dari kitab-kitab Syafi'iyah. Ada 13 kalau tidak salah. Ya, itu kitab yang digunakan rujukan untuk membentuk kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini sendiri ini merupakan kumpulan dari ulama-ulama ya, pendapat para ulama kemudian dijadikan ya namanya kompilasi ya. Kompilasi itu dijadikan satu hukum Islam itu yang dipositifkan ya, menjadi hukum positif di negara Indonesia. Nah, itu jadi hukum Islam yang menjadi hukum positif di negara Indonesia dan berlaku sampai saat ini. Ya, dan di beberapa pengadilan tinggi di Indonesia hampir seluruhnya menggunakan KHI ini. Meskipun saat ini banyak problematika yang mungkin ya tidak tercover dalam KHI. Tapi itu kan nanti menjadi wewenang hakim yang memutuskan seperti apa. Karena memang yang namanya hukum ya ini berubah dari satu waktu atau satu tempat ke waktu yang lain. Mengenai perbedaan secara garis luas dan garis khusus mengenai hukum Islam dan hukum konstitusi nasional itu bagaimana, Pak? Oke, kalau kita melihat hukum nasional ya, konstitusi nasional ini memang di sana kita jelas ya ada pidana dan perdata ya. Kalau pidana ini memang tidak ada dalam hukum Islam ya, artinya kompilasi hukum Islam ini di pengadilan agama tidak mengurusi sengketa pidana, maksudnya perkara pidana ya. Jadi itu mungkin perbedaan yang antara hukum Islam ya di Indonesia khususnya dengan hukum nasional ya. Itu jadi di Indonesia ini untuk pidana ini memang diserahkan sepenuhnya ke pengadilan negeri. Nah, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan pidana ini ya larinya ke pengadilan negeri ya, baik itu pengadilan negeri di tingkat daerah maupun di pengadilan tinggi di PTN ya, pengadilan negeri. Nah, kemudian kalau persamaan mungkin ya antara korelasi Islam dengan hukum nasional ya, konstitusi nasional ini di masalah perdata ya. Artinya perdata itu terkait dengan perjanjian, hubungan satu orang dengan orang lain ya. Kalau di kita sering kita kenal dengan muamalah ya. Bagian-bagian muamalah ini di-cover oleh hukum Islam ada di Indonesia juga. Ya, seperti warisan tadi saya contohkan, kemudian perkawinan, ya, masalah-masalah perkawinan ini juga ada di pengadilan agama. Nah, sehingga mungkin kalau kita mau melihat perbedaan mendasar itu ya di sana. Ya, jadi kalau hukum nasional kita itu ada perdata dan pidana, tapi kalau hukum Islam di negara kita ini yang berlaku adalah hukum perdata saja. Nah, sementara kalau dari segi referensi, ya, dari segi referensi, kita melihat bahwa hukum konstitusi nasional kita ini mau tidak mau kita harus mengakui, ya, itu adalah warisan kolonial. Artinya itu yang dipakai dari dulu, sejak dulu itu dari warisan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini memang sudah sekian tahun ini mencuat untuk RUU, ya, rencana undang-undang untuk mengubah atau merevisi KUHP. Nah,
Ini karena memang KUHP yang ada sekarang ini banyak yang kurang sesuai, ya. Ada yang masih sesuai, tapi ada banyak yang kurang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ya. Karena KUHP yang bergelut wajibuk itu, ya itu kan warisan Belanda ya pada masa dulu, ya pada masa sebelum tahun 45. Nah, perkembangan saat ini, era saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Era digital saat ini banyak yang tidak tercover oleh KUHP itu. Nah, sehingga itu memang perlu direvisi menurut saya. Ya, itu menurut saya perlu direvisi beberapa, ya tidak mungkin semuanya ya, tapi ada beberapa pasal atau mungkin aturan yang harus direvisi terkait dengan perkembangan bangsa Indonesia saat ini. Nah, itu memang dari masa Hindia Belanda. Nah, kalau hukum Islam ya, ini banyak diambil ya, dari kitab-kitab klasik ya, atau mungkin kita kenal dengan turos, itu yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya melihat dalam hukum yang ada di Indonesia ini memang tidak ada pertentangan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengakui Pancasila, ada orang yang tidak mau mengakui negara Indonesia, nah ini bukan merupakan bangsa Indonesia dan bukan merupakan orang Islam yang kafah menurut saya, ya. Karena di Indonesia, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menganut Pancasila ya sebagai dasar negara. Kenapa bukan agama Islam ya? Nah, apakah menghormat bendera itu menyimpang dari Islam? Menurut saya tidak. Ya, jadi itu sangat-sangat sesuai. Ya, hiroh untuk ke sana Islam itu ada. Ya. Hiroh ke sana ada dalam Islam. Ya. Nabi Muhammad mencontohkan banyak sekali, ya, mempertahankan tanah air, mempertahankan tanah kelahiran, mempertahankan konstitusi sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah wilayah. Ini ada dalam contoh oleh Rasulullah. Ya. Dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada. Dan Islam ya yang diadopsi beberapa hukumnya di Indonesia ini sangat sesuai sekali ya. Misalkan kalau saya ambil salah satu contoh saja ya, misalkan sila pertama dari Pancasila ya, itu sangat sesuai sekali dengan ajaran Islam ya maupun ajaran agama yang lain ya. Kalau dulu dalam pasal 1 itu ada penambahan syariat Islam ya. Dan ini oleh ulama justru itu malah tidak disetujui karena itu berpotensi intoleran terhadap penganut agama lain yang ada di Indonesia. Nah, sementara Islam ini mengakui tauhid ya, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Nah, kenapa redaksinya tidak dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Nah, sehingga disepakati sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu sesuai ya dengan yang ada di Islam, dengan yang ada di agama-agama yang lain. Ya, itu sangat sesuai sekali. Dan Islam mengajarkan tauhid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, itu sesuai dengan yang dipahami oleh Bapak bangsa kita, ya, founding father bangsa ini. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali dengan Pancasila. Jadi sangat sesuai sekali, ya, sangat sesuai sekali Pancasila karena lahirnya Pancasila itu juga atas inisiasi dari para ulama, ya, bukan sembarangan ya. Ulama itu orang yang alim, orang yang paham, baik paham agama ataupun paham tentang negara. Karena Nabi Muhammad pun ini juga mengurusi negara ya, dalam tanda kutip negara pada waktu itu ya, itu bangsa ya. Itu Rasulullah, Nabi Muhammad itu mengurusi bangsa, mengurusi negara ya, ataupun nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa ini kan juga sama. Nah, seperti itu.
Terus bagaimanakah sejarah awal hukum agama masuk ke hukum konstitusi nasional dan sekuat apakah kedudukan hukum tersebut? Kalau kita melihat sejarah sebenarnya sejak Islam masuk itu sudah Islam masuk ke Indonesia ya. Ini maksudnya di Indonesia ya. Ya. Menurut saya Islam masuk ke Indonesia itu sudah mulai membawa ya, terutama ketika pada masa Wali Songo. Ya, kalau kita melihat di sana kerajaan Demak Bintoro, ya kalau dulu Demak Bintoro, ini para ulama kita ini sudah mulai memasuki wilayah konstitusi sebuah kekuasaan, sehingga di sana para ulama, ya orang yang paham tentang maksud di sini ulama adalah orang yang paham tentang agama Islam, ini mulai memasukkan sendi-sendi Islaman dalam sebuah kerajaan, sehingga dari sini ya para wali songo ini mengawal kebijakan yang diputuskan oleh kerajaan Demak Bintoro itu ini sejalan dengan Islam. Itu kalau kita mau melihat sejarah ya. Nah, kalau pada masa penjajahan ya, ini pada masa Hindia Belanda ya, Indonesia sebelum merdeka, ini sebenarnya sudah ada juga ya. Jadi pada masa Belanda itu terkait hukum perkawinan Islam ya, di sana sudah diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, ini upaya-upaya untuk melegalkan ya, atau mungkin membuat payung hukum bagi hukum Islam ini sudah diupayakan, dan goalnya adalah tahun 1985 itu. Sampai sekarang alhamdulillah hukum Islam ini kalau bisa dikatakan eksis di wilayah Nusantara ini memang bagian perjuangan dari para ulama dulu. Seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Umardani yang telah meluangkan waktunya. Dan untuk teman-teman HK yang udah menyaksikan podcast kami, semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.